Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, sebagai seorang muslim tentunya kita diperintahkan untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Lantas, apa saja yang termasuk dalam kategori dosa-dosa besar? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambin a'dzamu?" Dosa apa yang paling besar? Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Qultu thumma ayyun. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taqtula waladaka khasyata ay ya'kula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Qultu thumma ayyun. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuzani bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dari hadis tersebut dapat kita garis bawahi, di antaranya adalah 3 dosa besar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antaj'ala lillahi niddan, yakni membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba Allah, maka sungguh amat dilarang bagi kita membuat sekutu bagi Allah atau menyembah kepada selain Allah. Ada sesembahan lain yang kita minta, yang kita mohonkan, yang kita sembah selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh itu termasuk adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, yakni adalah dosa antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Secara umum berarti dosa besar yang kedua adalah dosa membunuh. Kita dilarang untuk membunuh orang lain, terlebih orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Memangnya ada orang yang berhak dibunuh? Ada. Orang-orang yang kena hukuman, seperti hukuman pembunuhan yang dijatuhi oleh hakim dengan hukuman untuk dibunuh. Ataupun dalam peperangan melawan orang-orang kafir, maka di situ termasuk ada orang-orang yang berhak untuk dibunuh atau boleh kita bunuh. Namun, apabila kita membunuh kepada orang yang tidak berhak untuk dibunuh, maka sungguh itu termasuk dosa yang besar, termasuk kepada anak sendiri, baik yang sudah lahir maupun yang masih berada di dalam kandungan. Apalagi kalau sampai takut anaknya nanti ikut makan bersama, takut tidak bisa memberi makan anak kita, karena sesungguhnya anak kita rizkinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita, rizki kita itu sudah ditentukan dan sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang ketiga, yakni adalah berzina dengan istri tetanggamu. Lantas, bolehkah berzina dengan orang lain yang bukan istri tetangga? Tentu juga tidak boleh. Karena secara garis besar, dosa besar yang ketiga adalah dosa berzina. Terlebih untuk orang-orang yang sudah pernah menikah. Bahkan di dalam Al-Quran tidak hanya zina yang harus kita jauhi, tapi perbuatan mendekati zina juga harus dijauhi. Mendekat saja pun sudah dilarang oleh Allah, apalagi sampai melaksanakannya. Semoga kita semua dapat terhindar dari segala perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Mampukah kita untuk tidak melakukan dosa sedangkan kita hanya manusia biasa? Yang perlu diingat bahwa sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertobat. Apa itu tobat? Bertobat berarti yang pertama mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan dan harus menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Harus diakui dan disesali perbuatan tersebut.
Dan yang kedua, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan harus yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Harus mohon dengan sungguh-sungguh agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, harus berusaha untuk tidak melakukan kesalahan tersebut, tidak mengulangi dosa yang sama, tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Bahkan selain Nabi Muhammad SAW, beberapa nabi pun melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa. Seperti Nabi Adam alaihi salam yang melanggar peraturan Allah dan memakan buah khuldi. Namun beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun menerima tobat Nabi Adam dan mengampuni kesalahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan memberikan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Astaghfirukum wabillahil hidayah wat taufiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.